Ya, kita mulai. Saya mute all semuanya, kecuali co-host nanti bisa berbagi. Ya, Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam webinar yang diadakan oleh Ekoenzim Nasional. Ekoenzim Nasional ini komunitas. Jadi, siapa ketuanya? Nggak ada. Sekretarisnya? Nggak ada. Kantornya? Nggak ada. Kita bukan organisasi, kita komunitas, pribadi-pribadi yang menjadi relawan Ekoenzim karena sadar bahwa Ekoenzim ini berguna, bermanfaat, kita merasakan sendiri, dan kita ingin banyak orang mengalami manfaat ini. Saya punya teman dari sebuah organisasi Ekoenzim, Pak boleh gabung nggak? Boleh. Ada lagi yang waktu itu saya pernah ngajak seseorang masuk menjadi mentor dan saya jadikan mentor gitu ya. Tapi saya bukan dari grup ini loh. Grup apapun juga saya bilang. Yang penting mau jawab. Jadi kita ini komunitas ya, dan kita era milenial ini era jejaring. Jadi kita sinergi apapun nama mereknya ya, kita sama-sama memasyarakatkan Ekoenzim ini. Nah, hari ini kita webinarnya temanya adalah Ekoenzim dan desinfektan. Sengaja kita angkat sebuah tema yang sangat sempit ini karena keadaan ya hari-hari ini di mana sudah 32.000 lebih penambahan COVID per hari di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, itu puncak tertingginya kan cuma 12.000, 13.000, berarti sudah 2 kali lipat lebih. Sehingga ya rumah sakit kapasitasnya udah nggak bisa lagi. Kalau toh misalnya asrama haji, hotel segala macam mau dirubah menjadi rumah sakit, kan pertanyaannya dokternya ada enggak, perawatnya ada enggak? Ya pasti ada sih, segala sesuatu kalau diadakan kan menjadi ada. Tapi tentu jumlahnya menjadi tidak proporsional. Dan saya sendiri mengalami bagaimana anak saya kena COVID tanggal 15 Juni. Ya, nanti saya cerita di bagian terakhir saja. Tapi saya cerita di awal bahwa anak saya kena COVID tanggal 15 Juni itu antigen positif dengan batuk-batuk ringan. Cukup mengejutkan bahwa hari keempat sudah sesak nafas, saturasi sudah drop 92 dan demamnya 39,5, sempat naik 40 sebentar, lalu dikompres dengan kompres ya, baik di kepala, di dada, di badan semuanya sehingga bisa turun 39 lagi, karena saya khawatir kalau 40 itu dalam hitungan beberapa menit bisa kolaps. Dan waktu itu anak saya ketika sudah demamnya turun, tapi masih tetap 38,5, dan saturasinya sekitar 91, 92, 93, dia udah bicara, nanya, Pak, aku nggak dibawa ke rumah sakit, Pak. Itu pertanyaan yang menyayat hati bahwa seorang Jarod Wijanarko tidak mampu membawa anaknya masuk rumah sakit, koneksinya nggak terlalu kuat, padahal saya kenal beberapa pemilik rumah sakit yang memang minta maaf, apakah harus mengeluarkan orang lain untuk memasukkan anak saya. Teman saya membawa jemaatnya ke rumah sakit dan ditinggal sebentar karena antriannya panjang sekali, dan duduk di kursi antrian di UGD rumah sakit tersebut. Jadi emang waktu itu suasananya sampai sekarang masih mencekam sekali, dalam arti rumah sakit di mana-mana penuh. Ya akhirnya mau tidak mau nggak ada pilihan lain, saya harus isolasi mandiri. Nah, padahal COVID yang sekarang ini kan berbeda sama yang dulu. Yang dulu tuh Alpha, sekarang ini Delta. Sekarang sudah ada Lambda ya. Sebelum Delta yang dari London. Yang Delta ini kan penularannya cepat sekali. Jadi di kantor anak saya itu 50 pegawai, yang terkena 18 termasuk anak saya. Jadi kayak yang satu ruangan itu kena semuanya. Saya baru dihubungi teman di Bekasi dan kemarin saya kirim 1 galon Ekoenzim karena dia punya jemaat 63 kakak, seluruhnya positif. Berarti sebelumnya ketika masih ada yang OTG atau batuk belum diduga, belum PCR COVID, masih ada kegiatan bersama dan menular ke semuanya. Jadi memang penularannya itu dahsyat banget. Jadi saya dihadapkan pada sebuah kenyataan, anak saya positif COVID sampai level sesak nafas, itu berarti bakterinya banyak banget. Gimana saya harus bisa merawat di rumah dengan seorang mertua yang belum divaksin, umurnya 76 tahun, komorbid kolesterol, komorbid ginjal, supaya tidak ketularan.
Dan saya mengucap syukur bahwa saya mengenal ekoenzim, dan juga saya mau berterima kasih ke Pak Dodi bahwa seperti disiapkan Tuhan. Saya itu 3 minggu lagi bakal panen gitu. Kok Pak Dodi itu ngirim lewat orang gitu, Pak Jarod ini ada kiriman ekoenzim dari Pak Dodi Bandung 1 galon. Saya bilang, saya ini 2 minggu lagi panen gitu. Ya dikirim gitu ya. Saya sempat ngomong kasih RW aja buat semprotin ini 1 komplek gitu. Ngasihnya Pak Jarod kok dibuat RW gimana sih gitu. Ya udah saya terima gitu. Minggu depannya anak saya COVID dan saya belum panen. Di situ saya tahu, wow, saya benar-benar kayak wow gitu. Waduh, Tuhan siapkan. Jadi makasih Pak Dodi, dan itu betul-betul saya mengandalkan ekoenzim untuk desinfektan mencegah penularan di rumah saya. Ya. Nah, singkat cerita, sekarang anak saya sudah PCR negatif, sudah sembuh gitu ya. Makin saya semangat betul-betul untuk menularkan ekoenzim ini, gitu ya. Nggak peduli nama, struktur organisasi, bahkan ada yang nanya sama saya, Pak Jarod, kalau ekoenzim nasional itu ketuanya siapa? Nggak ada. Kalau Bapak apa? Provokator. Kan sering saya kalau ngepost gitu kan sengaja ya Jarod bicara ke fasilitator. Jadi ya cuma nyediakan WA grup aja namanya fasilitator. Mentornya orang lain, yang jawab orang lain, kan? Yang promosi orang lain. Jadi kita emang fasilitator aja ya. Oke, itu pendahuluan dari saya, dan hari ini kita akan mendengar yang pertama dari Pak Dodi ya. Saya mengenal ekoenzim dari Bu Evi dan Pak Dodi yang sudah sangat giat menyemprot ekoenzim di lingkungan. Ya, nanti kita bisa bertanya, atau saya juga akan bertanya sebagai pendahuluan bahwa kita baru saja ada sebuah video dari seorang dokter yang viral bahwa dia marah-marah gitu ya. Nggak perlu itu, nggak ada gunanya itu semprot-semprot desinfektan di jalan-jalan gitu ya, buang-buang anggaran gitu ya. Saya menjawab gimana gitu ya, tapi kalau saya jawab ya nggak pakai anggaran. Kalau ekoenzim murah. nggak ada biayanya. Kalau pakai desinfektan kimia itu betul-betul mahal, minta ampun, habisin miliaran rupiah ya. Kalau ekoenzim nggak pakai anggaran ya. Oke, itu dari saya, dan sekarang waktunya saya serahkan ke Pak Dodi ya, dan sebentar sepertinya ada yang saya siapkan untuk diputar sebelumnya. Sebelum Pak Dodi bicara. Oke, saya putarkan dulu, ada 15 detik singkat ya. Maaf dulu sebentar. Wah, ini mungkin sebelum Pak Dodi bicara sambil tak tanya lagi. Tuh, ada dokter bilang nggak usah semprot-semprot di jalan-jalan. Ini Pak Dodi malah pamer video semprot-semprot. Tapi itu yang nyemprot tentara tuh. Mau protes. Ya, Pak Dodi, silakan Pak Dodi. Ya, terima kasih Pak Jarod. Teman-teman semua, selamat sore ya. Hari ini sungguh kita bergembira sekali bisa sharing ya, berbagi bersama masalah tentang manfaat dari ekoenzim ya. Di mana kita lihat situasi pandemi ini yang sangat mencekam penularannya. Nah, salah satu kita ada satu solusi ya untuk nanti semua, yaitu kita mengandalkan dari ekoenzim yang ramah lingkungan, dari alam, ya, sumber dari alam ya, untuk kita semua. Jadi yang tadi video itu adalah kita sebenarnya rutin penyemprotan di Kota Bandung. Yang video tadi itu di mana di saat diputar, Pak? Atau nanti? Oh, boleh. Oke. Boleh, apa-apa. Langsung ya. Oke. Boleh. Nah, saya putar video satunya yang 2,5 menit.
dulu. Terima kasih atas kerjasamanya untuk mencegah perkembangan COVID-19. Oke, jadi hari ini kami tim relawan Ekoenzim Maju bekerjasama dengan Ekoenzim dan dengan Radio. Jadi bersama-sama hari ini melaksanakan penyemprotan disinfektan ramah lingkungan Ekoenzim yang dimana mengingatkan kita bersama. Yang pertama Ekoenzim, kita semua sehat. Ekoenzim, cairan disinfektan ramah lingkungan. Ekoenzim, terbuat dari bahan organik. Ekoenzim sangat aman digunakan. Ekoenzim menyehatkan udara. Ekoenzim memulihkan semesta. Ekoenzim kita atasi pandemi COVID-19. Ekoenzim ramah lingkungan menyehatkan. Ekoenzim filter udara menjernihkan udara. Ekoenzim membersihkan polutan udara. Ekoenzim fermentasi dari limbah sayur dan buah. Ekoenzim cairan sejuta manfaat. Ekoenzim solusi kita sehat. Ekoenzim sehat, aman, dan ramah lingkungan. Mari buat Ekoenzim. Iya. Ya, terima kasih Pak Jarod. Dua tadi video ditayangkan. Jadi Bapak Ibu ya, Enzim ini ya pertama kita berterima kasih kepada Dr. Rusukon. Kenapa? Karena hari ini kita semua bisa membuat ekoenzim. Di mana tujuan utama membuat ekoenzim itu adalah kita mendaur ulang limbah organik yang merusak iklim bumi kita. Tujuan utama itu adalah tujuan terbesar. Karena tujuan terbesar itu bumi kita bisa sakit, bisa rusak, sampai saat ini datang segala macam bencana, itu karena tidak seimbang bumi kita. Itu rusak karena kerusakan dari limbah organik yang terbesar di bumi kita. Ya, belum dia menghasilkan gas metan, gas rumah kaca itu sangat besar sekali. Nah, tujuan utama adalah kita menyelamatkan limbah organik ini dari kebaikan Dr. Rusukon. Nah, setelah itu kita membuat ekoenzim. Nah, inilah bonus yang luar biasa. Bonus yang tidak dikira-kira, tidak diduga-duga. Ternyata ekoenzim ini yang cairan 90 hari kita buat, ya, ternyata dia menghasilkan cairan yang luar biasa manfaat. Yang salah satu di video tadi, bisa kita pakai untuk penyemprotan udara. Ya, itu pertama di saat di Bandung pandemi virus Delta yang mulai membara di kota Bandung. Wah, satu-satunya bagaimana ini mengandalkan pemerintah masih lama gerakan. Jadi kita cepat langsung mengajak sektor dua-dua bergabung, langsung kita penyemprotan 2 mobil. Saat itu 3.500 liter kita semprot ke Bandung, dan di mana rumah-rumah sakit kita semprotkan terus semua di situ. Nah, ini banyak sekali manfaatnya. Salah satu cairan ekoenzim fermentasi 90 hari ini, di mana kegunaan di saat pandemi sekarang ini itu untuk udara sangat penting sekali. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena yang kita hasilkan cairan ekoenzim ini kaya dengan mikroba-mikroba baik, ya, kaya dengan enzim-enzim yang sangat bagus. Ya. Mikroba-mikroba baik ini menghasilkan asam asetat yang akan membunuh bakteri dan kuman. Dan enzim-enzim sebagai katalisator, dia bisa mengurai, memecahkan semua polutan-polutan yang ada di udara. Nah, yang harus kita ketahui, udara kita saat ini kurang begitu sehat. Kenapa saya bilang kurang begitu sehat?
Kita lihat dari, jangankan kita ngomong virus, kita lihat dari polutan kendaraan, ya, polutan kendaraan motor, pabrik, asap, sampah, ya, rokok dan campur aduk. Kita tidak merasakan, tetapi udara kita sudah banyak polutannya. Nah, enzim ini sangat bekerja sekali. Dia akan mengurai semua polutan udara. Dan mikroba baik yang kita tebar ke udara itu, dia akan menyehatkan. Di mana virus-virus, bakteri yang merugikan, dengan mikroba baik inilah yang akan menyehatkan kembali udara kita. Nah, itu tujuan utama. Ya, tujuan dari kita dapat cairan yang multi manfaat ini. Nah, itu di Bandung kami penyemprotan, ya. Selalu keliling penyemprotan, juga kita kerjasama dengan PMI Provinsi. Sampai saat ini muter per 4 hari sekali kita keliling Kota Bandung, ya, muter dari atas, bawah, kiri, kanan, semua jalan terus sampai saat. Jadi EcoEngine ini dia sangat berperan, ya, untuk menyehatkan udara kita. Ya, itu salah satunya. Nah, belum kita tahu nanti manfaatnya untuk air, tanah, dan banyak sekali manfaat yang lainnya. Tapi yang paling penting kita lihat saat ini adalah banyak-banyaklah, ya, kita menyemprotkan enzim ke udara. Dan saya selalu menghimbau kadang ke teman-teman di komunitas, yuk kita buat sebanyak mungkin EcoEngine. Terus ada komunitas-komunitas yang baru, cepat ajak masyarakat kita mengenal EcoEngine. Kenapa? Karena semakin banyak masyarakat kita membuat EcoEngine, maka semakin banyak ruang lingkungan kita jauh lebih sehat. Kita lihat pandemi ini, kita ini baru Delta, belum nggak tahu nanti ada jenis apa lagi, ya, kita nggak tahu. Tetapi enzim inilah salah satu yang bisa menjadi ketahanan kita, yang melindungi kita. Kenapa saya bisa katakan demikian juga? Coba kita lihat dari hasil testimoni aja. Teman-teman kita, ya, yang tadinya di rumah dia sering batuk, sering pilek. Begitu dia ikut webinar, mulai membuat, kita kasih sampel satu untuk testimoni. Begitu diambil EcoEngine-nya, air diisi 300 ml yang segini, dicampur 2-3 tetes EcoEngine, disemprotkan semua ruangan. Sering disemprotkan. Langsung memberi kesaksian. Pak Dodi, batuk saya yang tadi sering batuk, hilang. Saya yang sering pilek, hilang. Kenapa bisa begitu? Pasti yang namanya air sudah kita campur enzim itu sangat bermanfaat sekali. Kenapa? Karena dia banyak mikroba baiknya dan enzim-enzimnya. Maka udara kita, kalau udara kita, ya, yang namanya udara itu masuk kategori bersih dan sehat, ya, bersih dan sehat oleh proses enzim bekerja ke udara, maka dia akan menghasilkan udara yang sangat bersih. Kalau udara yang bersih kehirup kita, dampaknya apa? Mungkin imunitas tubuh kita bisa naik, bisa lebih kuat, ya, pasti bisa begitu. Ya, kita lihat kenapa bisa pilek bisa hilang, batuk bisa hilang hanya dengan disemprotkan. Nah, seperti rumah saya juga, sampai dari bulan 5 saya buat 2020 sampai sekarang tidak pernah saya beli Baygon. Tapi rumah saya habis 4 botol. Tapi murah, ya, airnya gratis. Cuma kasih 3 tetes, ya kan? EcoEngine kita bikin modal 10.000 itu dapat 10 liter. 10 liter kalau untuk disinfektan pakainya nggak habis-habis, ya kan? Tapi saya pakai untuk di rumah. 1 hari 4 botol habis saya semprotkan. Kenapa? Karena anak-anak keluar masuk rumah, kan kita nggak tahu bersih apa enggak. Tetapi kalau ruangan rumah kita bersih sehat, itu akan jauh terlindungi. Jadi di situ saya lihat enzim ini, ya, kita harus bersyukur sekali kalau kita bisa membuat EcoEngine, ya, dari pertama kita menyelamatkan limbah yang dimana permasalahan negara kita juga, permasalahan dunia juga, dan permasalahan kita bersama. Limbah kita proses, tapi dia menghasilkan cairan yang multi manfaat yang kita sebut EcoEngine ini. Nah, EcoEngine ini manfaatnya ya di saat sekarang bisa kita rasakan, ya. Di Bandung yang tadinya penyemprotan, kalau ada penyemprotan mobil PMI semua pada kabur, ya. Lari, nggak usah disuruh lari, dia lari sendiri. Kenapa? Karena takut kalau kena kulit pasti gatel, ya kan, pasti perih. Apalagi kalau kehirup, wah, bisa sesak napas nanti pulang-pulang. Ya, itulah kalau kimia. Belum kalau kena pagar, kalau kena mobil mewah, aduh mobil saya lecet, ya. Kalau mobil murah nggak apa-apa, kalau mobil mahal, wah, was-was. Tapi begitu EcoEngine disemprot, karena mobil bisa nginclong di lap. Kena kulit makin licin. Yang tanpa dia sadar, lama-lama kok kulit saya kok kena semburan tadi kok licin, ya. Oh, lama-lama mengerti itu EcoEngine.
Kehirup kita bagaimana? Tanda kutip kalau hidung kita tidak bersih, kehirup dengan enzim menyehatkan. Jadi banyak sekali manfaat. Jadi enzim ini ya, jadi kita harus bersyukur ya kita punya sekarang ini kita bisa mengenal ekoenzim, bikinlah sebanyak mungkin ya. Itu baru satu sisi manfaat udara ya. Belum yang untuk air ya, untuk tanah, untuk ketahanan keluarga kita, bisa pengganti pel ya, pembersih WC, cuci piring dan sebagainya. Belum dia bisa P3K melindungi kita juga. Ya kan? Itu semua kan bisa mengurangi dompet kita. Ya kan? Sekarang itu hidup kalau nggak ada dompet itu susah. Ya, tapi kalau adanya ekoenzim itu sangat membantu sekali ketahanan keluarga kita. Nah, disinilah kita lihat kenapa saya selalu di Bandung itu selalu menekankan penyemprotan di udara itu sangat penting. Dan ini Jakarta juga mudah-mudahan nanti kalau Jakarta terlaksana ya akan terjadi penyemprotan besar-besaran kalau Tuhan menghendaki. Ya, itu kita harap selalu enzim ini banyak berperan untuk di udara. Jadi itu mungkin Bapak Ibu kalau kita buat ekoenzim jangan khawatir ya, pakailah selalu untuk di rumah kita. Semakin banyak kita semprot di dalam ruangan, semakin udara ruangan kita itu semakin jauh lebih sehat. Itu manfaat dari enzim untuk udara. Mungkin Pak Jarod demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Dodi ya. Kita hari ini supaya nanti banyak tanya jawab dan kita masih ada lagi Ibu Nini ya yang akan didampingi oleh Ibu Gung Endah untuk kesaksian. Saya berikan waktunya untuk Ibu Nini dan Ibu Gung Endah. Sebentar saya spotlight ya. Bisa dibuka audionya Ibu Nini Santoso ya. Saya spotlight ya. Terus Ibu Gum mana ini sebentar saya cari. Tapi Bu Nini boleh silakan kalau mau mulai bicara. Nanti ini Ibu Gum ya, saya spotlight juga. Kalau nanti mau menambahkan gimana atau siapa yang mau cerita duluan, gimana ceritanya ini? Ataupun yang mengalami, yang sakit Ibu Nini ya? Iya. Ibu Nini sakit, tapi mendapat ekoenzim dari Ibu Gung ya. Oke, silakan diceritakan dulu aja. Ya, selamat sore semuanya. Salam sehat. Saya bersyukur bahwa akhirnya saya semakin sehat hari ini, Pak Jarod. Salam kenal untuk semuanya. Ini komunitas yang luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang cerah, ini wajah-wajah yang sehat semua berkat ekoenzim rupanya ya. Baik, saya mulai dulu. Mohon maaf ini, kalau Bapak lihat ini sekarang saya ini pendamping saya nih Pak Jarod. Jadi ini yang jadi viral kemarin itu uapnya, dan bahkan saat webinar seperti ini, saya sekarang selalu didampingi ini Pak. Kalau kemarin-kemarinnya kan itu pakai aroma pewangi. Nah sekarang saya pakai, kok macet nanti kalau pas nggak macet ya. Jadi ini juga saya tetesi ekoenzim. Ya pengalaman saya Pak Jarod, Pak Dodi dan teman-teman, ada Ibu Bu Evi ya. Memang tidak secara langsung saya dapatkan dari Bu Gong. Saya justru mendapatkannya sebenarnya beberapa bulan yang lalu dari salah satu rekannya Bu Gong, itu Bu Titin. Tapi itu saya simpan gitu loh, nggak pernah saya pakai meskipun dia sudah sampaikan, tapi saya belum masa iya sih namanya ekoenzim sakti banget itu 1000 khasiat 1000 manfaat katanya. Kok rasanya nggak masuk akal juga, saya pikir seperti itu. Nah, yang terakhir itu saya dapatkan dari sahabat saya, dari teman dekat saya yang saat ini juga join rupanya. Ada Pak Muhajirin di situ. Ketika dia mendampingi Pak Wakil Wali Kota, Pak, penyemprotan dengan PMI. Nah, itu rupanya ekoenzimnya asalnya dari Bugong. Nah, seperti itu. Jadi, itu juga yang akhirnya mempertemukan ketika saya sebenarnya mau bukan kesaksian sebenarnya saya Pak Jarod, bukan. Saya hanya mau memberitahu teman saya
karena wakil saya kebetulan di satu organisasi, wakil saya ini positif. Saya sendiri dalam keadaan yang tidak sehat ketika saya harus nulis, ribet banget. Saya ini aja deh untuk tutorialnya, kan dia tanya gimana caranya Bu. Sebentar ya, aku video aja deh, lebih gampang, lebih ini mudah dipahami. Nah, sebenarnya seperti itu, gitu loh. Jadi saya sama sekali nggak ngira. Akhirnya barusan saya lihat sampai tembus 7.900-an penonton. Wow. Bahkan sampai ponan-ponan saya yang di Bali, di mana-mana, Pak, ini luar biasa, nyampe mana-mana, dan mereka bersyukur dengan testimoni saya. Yang jelas, waktu itu saturasi saya itu paling tinggi 93, Pak. Meskipun saya tidak merasakan gejala apa-apa, saya OTG gitu, baik-baik saja. Tapi karena saya Desember yang lalu itu sudah pernah, dan sama saya juga tidak, saya PCR juga waktu itu rapid ya, itu negatif. Tetapi saturasi saya waktu itu 84, 85, 86, belum kenal namanya enzim. Sebenarnya udah dikasih, tapi waktu itu saya simpan gitu loh. Jadi baru tahu kemarin khasiatnya ketika teman saya Pak Haji memberikan itu, tetapi dia memberikan ini. Ini untuk spray seperti itu. Nah, kalau saya pikir ini kalau aman saya spray, ini berarti aman juga ketika saya hirup. Nah, seperti itu. Nah, waktu itu saya dikasih biang itu sedikit banget, cuman segini, karena memang dia juga dapatnya dari siapa? Anak buahnya Bu Gom, itu juga sedikit, jadi dibagi-bagi. Yang dia tekankan itu untuk disinfektan yang disemprotkan di udara, kemudian juga bagus untuk tanaman, yang saya tahu bagus untuk pel, untuk obat kecoa, dan sebagainya, meskipun belum saya coba. Nah, akhirnya Pak, waktu itu saya coba dengan ini, menghirup dengan yang saya praktekkan di video-video itu. Luar biasa, saya rasakan panasnya, kemudian masuk itu. Nah, setelah saya coba, saya 2 atau 3 kali, tapi saya belum berani. Saya trauma, Pak. Lihat namanya oximeter itu, Pak Jarod. Saya harus senam jantung dulu ini, menguatkan iman dulu ini. Nah, ketika sebentar Ibu, saya potong. Tapi saya potong sebentar. Ya. Tapi Ibu PCR? Enggak, saya enggak mau PCR. PCR antigen? Enggak mau juga, Pak. Nanti saya pasti sakit. Saya enggak mau, tapi sudah ini udah rasanya. Jadi Ibu kalau gejala klinisnya apa? Batuk? Batuk enggak. Saya OTG. Saya sesak nafas ya. Oh, sesak nafas tapi nggak batuk. Saturasi berapa tadinya? Paling tinggi 93 yang terakhir ini. Oke, ya. Paling tinggi. Cuma tidak PCR ya, supaya saya nggak salah, kita nggak salah informasi ya. Jadi nggak PCR, nggak antigen, tapi ada gejala demam dan saturasi turun terus ya sampai 93. Ya. Oke. Terus tadi 93 itu paling tinggi. Jadi 91, 92, 93. Tapi saya nggak mau bilang anak-anak, itu nggak mau bilang anak saya, tapi akhirnya dia tahu juga kan, ketika gelisah kan otomatis Pak, manusiawi dong. Gitu. Tapi justru ketika saya khawatir, saya paranoid, itu malah ternyata turun ini imunitas. Itu Pak, akhirnya saya bisa tidur dengan baik setelah menghirup ini. Sebelumnya nggak bisa tidur Pak, 2 malam itu nggak bisa tidur saya, nggak bisa tidur, jadi gelisah banget. Nah setelah itu saya saturasi saya ukur, udah naik 95, 96, 97, balik lagi 96. Seperti itu, tapi saya udah ini dah pokoknya ini terus saya lakukan. Puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Sampai sekarang sudah 9899 terus Pak. Dan itu sebabnya saya yakinkan ini di Batu saat ini luar biasa Pak. Teman-teman saya ini tadi sampai sekarang banyak yang WA saya akhirnya minta nyari biangnya di mana, beli di mana, saya mau beli. Ada yang dari Madiun, dari mana-mana itu minta. Nah saya sampaikan pada Bu Gom,
Bu Gong harus tanggung jawab ini, saya nggak punya ini. Ya, waktu itu saya bilang juga ke Bu Gong dan Bu Titin ya, kan ketika minta izin, bolehkah saya unggah dalam YouTube? Boleh, sepanjang itu bermanfaat dan sepanjang kita bisa meyakinkan bahwa kita punya persediaan ekoenzim yang cukup. Sebab saya nggak mau nanti kalau itu sudah viral, semua pada percaya, ternyata persediaannya nggak ada, maka itu akan menjadi PHP ya Pak Jarod ya, seperti itu kan, gitu loh. Oke, jadi sekarang udah sehat ya Ibu Nini ya? Puji Tuhan, bersyukur Pak, alhamdulillah. Nah, itu saya sekarang ke Ibu Gung, boleh menambahkan Ibu? Mungkin karena Ibu juga bukan hanya menolong membantu Ibu Nini ya, tapi penggiat ekoenzim di Malang ini rajin juga nih kayak Pak Dodi di Bandung semprot-semprot. Mungkin bisa menambahkan cerita dari Ibu Nini tadi dari sisi Ibu penggiat ekoenzim, atau mungkin juga boleh cerita kalau ada kesaksian yang lain yang Ibu dapatkan dalam terutama ekoenzim sebagai desinfektan ya, sebagai untuk COVID ini. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Jarod. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Dan juga salam kenal buat teman-teman yang lain ya. Gitu. Saya Bu Gong Endah tinggal di Batu. Kebetulan saya kenal ekoenzim ini tahun lalu Pak, 21 Januari tahun 2020. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi begitu kenal, besoknya langsung bikin. Itu saya dimasukkan di grup For a Sick. Terus kemudian 2 bulan kemudian saya diajak ngajar online sama Bu Tipu. Saya bikin kelas belajar namanya Ngajak Bumi sama Bu Tipu. Gitu. Terus kemudian di situ saya konsultasinya dengan Pak Joni Oi. Nah, terus kemudian berkembang, akhirnya sampai bisa mengembangkan di Jawa Timur. Terus terang Pak, saya tinggal di Batu ini susah banget untuk mengenalkan ke orang Batu, ke orang Malang gitu ya, karena di awal-awal penolakan itu penolakan sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah kemudian ketika saya di Ngajak Bumi ini justru orang sangat antusias banget. Dan juga di Surabaya orang juga antusias banget belajar ekoenzim sampai akhirnya saya bisa mengembangkan ke Batu. Kemudian juga saya hadir ke DLH, saya sengaja datang ke DLH untuk mengajak pemerintah bagaimana supaya bersama-sama bisa bekerjasama dengan para relawan untuk mengurangi sampah organik di kota saya gitu ya. Terus kemudian alhamdulillah Pak, kita di Batu ini sudah sosialisasi di 24 desa dan 3 kecamatan seluruh kota Batu. Jadi sudah kita sentuh semua, hanya tinggal penetrasi ke bawah aja ya. Memang tergantung dengan leader masing-masing ya gitu, karena kan memang tidak sama antara desa satu dengan yang lain gitu. Kadang kita bisa menemukan orang yang sangat gercep, tapi juga ada orang yang masih ogah-ogahan gitu untuk sosialisasi ekoenzim gitu. Tapi alhamdulillah kalau dari grup WA di Kota Batu yang sekecil ini, insya Allah kita sudah ada 1.000 orang yang sudah membuat ekoenzim, dan kita ada juga sudah melakukan kayak penyemprotan di TPA dan sebagainya gitu. Nah, kalau berhubungan dengan COVID ini Pak, ya khusus dengan COVID, itu kebetulan waktu itu tim kami itu Dr. Rianti itu dari UB, dari Brawijaya, kebetulan kena COVID. Terus Bu Gong, telepon saya, udah Bu Gong saya susah dan sebagainya, saya isoman. Terus udah Bu, pokoknya jangan ngedrop loh ya mentalnya. Udah tak kirim ekoenzim karena beliau kebetulan belum panen Pak. Saya kirim ekoenzim, terus kemudian beliau terapi pakai ekoenzim, mulai dari untuk kumur, kemudian dipakai disemprot di seluruh badan juga, terus kemudian juga dipakai beliau pakai ini humidifier gitu, terus semprot seluruh ruangannya juga gitu pakai ekoenzim. Kok alhamdulillah cepat sekali negatifnya gitu. Nah, terus kemudian ponakan saya sendiri yang di Kendal itu kebetulan bidan itu juga kena COVID awal Maret kemarin gitu ya, kena COVID. Terus itu juga udah mentalnya udah ngedrop, udah nangis-nangis. Saya bilang, wes Dok, gak usah nangis-nangis. Saya bilang, ekoenzimmu bukaan, pakaian buat terapi. Nggak mau Pak, karena gini, oh boleh aku jijik katanya, kalau bahasa dia katanya gini, saya bikin itu mau buat pertanian aja, mau tak buat tanduranku katanya, buat tanamanku, tapi aku nggak mau tak pakai, aku jijik banget apalagi buat kumur-kumur. Saya bilang gini, ya udah kalau nggak mau kumur-kumur masukkan ke mangkok, saya bilang gitu, nanti masukkan ke mangkok
dituangkan terus dihirup uapnya. Kalau gitu kan nggak jijik ya Pak ya. Terus akhirnya dia mau, dia juga detox juga. Saya pandu lewat video call. Wes sekarang detox dulu yang penting. Detox rendam kaki. Belum 10 menit sudah ngantuk dia. Terus akhirnya dia tertidur, terus kemudian juga dia blonyoan. Jadi kalau kita istilah kalau orang Jawa itu blonyoan ya Pak. Jadi ekoenzim yang sudah diencerkan, saya biasa pakai 1:100 sih. Itu saya blonyo seluruh badannya dia. Terus kemudian dia mulai buang-buang angin, terus mulai BAB lancar dan sebagainya. Kemudian 3 hari kemudian dia telepon ke kakak saya, jadi ke budenya, bahwa dia tuh penciumannya sudah kembali, terus lidahnya juga sudah kembali. Jadi pada saat dia telepon saya itu dia udah nggak bisa mencium, terus dia juga sudah nggak bisa membedakan tahu dan daging katanya. Terus pokoknya makan nggak terasa sama sekali. Nah itu sebabnya saya merasa sangat yakin bahwa ekoenzim ini sangat bisa membantu teman-teman yang kena COVID gitu. Akhirnya saya share Pak itu kalau ada yang COVID pakai ini langkahnya ini saya kasih itu saya share gitu. Nah terus kemudian kemarin yang waktu kita semprot Kota Batu kebetulan dihadiri Bapak Punjul sebagai Ketua PMI. Itu memang ada orang minta gitu kan tanya tentang ekoenzim. Pak Punjul kan. Bu, saya puterin videonya dulu ya. Oke, monggo Pak. Videonya Ibu nih, biar mereka dapat gambaran juga ya. Oh ya, boleh. 02, kami dari pemerintah Desa Wonorejo melakukan penyemprotan desinfektan dengan bahan ekoenzim yang sudah terbukti banyak keunggulannya. Kami pemerintah Desa Wonorejo juga mengimbau kepada seluruh warga Desa Wonorejo untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan tetap duduk menjaga jarak. Mari kita bersama-sama melawan dan mengurangi COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar tercipta desa kita bersih dari COVID. Mencegah penularan virus COVID-19. Dengan ini kami pemerintah Desa Wonorejo tetap menghimbau kepada seluruh warga RW 03 khususnya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Tetap menggunakan masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan tetap mencuci tangan pada air mengalir menggunakan sabun. Mari bersama-sama kita ciptakan Desa Wonorejo bebas COVID-19. Ya, mungkin saya cukup ya, sudah bisa mewakili apa yang dilakukan oleh Ibu Gung ini. Bu, tadi saya diulang sebentar, kalau dari segi komunitas ekoenzimnya apa Bu namanya? Kita Batu sama Malang. Saya kebetulan juga ngajar di Surabaya juga Pak. Surabaya, Jogja, Purworejo, Bakti Bumi apa? Bakti Bumi apa? Ngajaga Bumi. Penjaga Bumi. Ngajaga Bumi karena kebetulan waktu itu yang bikin kan banyak orang Bandung. Itu banyak teman-teman Bandung Pak. Saya juga kenal Pak Dodi di sana. Iya. Wah, bagus namanya Ngejaga Bumi. Ngajaga Bumi, ya, Ngajaga Bumi. Ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Ibu? Ya, itu akhirnya kemudian tanpa sengaja akhirnya ekoenzim saya itu sampailah ke tangan Bu Nini gitu. Itu Pak. Jadi saya sebetulnya ngasih teman-teman dari DLH kan, DLH itu kan mau nyemprot gitu kan, tapi mereka bekerja sama dengan teman-teman PMI. Terus kemudian mau nyemprot Kota Batu, akhirnya ambil ekoenzimnya kan di saya. Nah, saya bawa ini teman-teman yang di lapangan. Waktu itu Pak kasih pengurangan sampahnya namanya Pak Gatot, saya sangoni ekoenzim sama semprotnya. Terus kemudian juga Mas Budi itu ya juga sudah sering keliling itu, saya sangoni juga ekoenzim sama semprotannya. Saya bilang ini yang di lapangan harus pakai ekoenzim. Saya bilang gitu supaya untuk melindungi diri gitu kan. Nah, akhirnya pas waktu ada penyemprotan di Kota Batu itu yang di alun-alun kan Pak Punjul itu rawuh. Kemudian ada orang Pak yang datang tanya tentang ekoenzim gitu. Terus akhirnya sama Pak Punjul dilempar ke Pak Imron, sama Pak Imron itu Pak Kabid saya Pak Kabid dari DLH.
Pak Kabid dari DLA. Nah, itu dilemparlah ke Mas Budi, karena Mas Budi ini yang sudah masuk ke grup belajar kami. Akhirnya diterangkan sebisanya Mas Budi, ekoenzim yang saya kasih tadi, yang saya sangoni untuk di jalan itu diberikanlah kepada beliau. Nah, itu akhirnya sampailah ke tangannya Bu Nini. Jadi nggak langsung. Saya juga nggak kenal Pak sama Bu Nini. Nah, kebetulan kenapa kok saya bisa, itu videonya Bu Nini, itu di-share sama murid saya, sama Putri, sama itu tadi temannya Bu Nini. Nah, kemudian sama Putri nanti itu di-share. Saya tanya, Bu ini siapa? Saya bilang gitu kan. Karena saya merasa ini bukan salah satu anggota grup saya gitu, kok tiba-tiba testimoni tentang ekoenzim gitu kan. Jadi pikiran saya langsung, wah ini kayaknya perlu diupload di YouTube nih gitu kan. Akhirnya saya minta izin nomornya, dikenalkanlah sama saya, memperkenalkan diri kepada Bu Nini, izin, Bu boleh nggak ini saya upload di YouTube, karena ini insya Allah akan membantu banyak teman, menginspirasi banyak teman. Nah beliau bilang selama itu bagus silahkan dukung gitu, karena tujuannya baik. Ya akhirnya alhamdulillah Pak, saya upload dan viral. Oke. Sehari yang nonton sudah 6.000, kan waduh ini lebih 7.900 sekarang 3 hari sudah 7.900, kemarin 2 hari itu sudah 6.000, 2 hari itu. Makanya saya bilang Bu ini prestasi ini 2 hari sudah 6.000 lebih. Alhamdulillah. Oke. Ya, terima kasih Ibu Gung. Ya, terima kasih buat taman penjelasannya. Ya. Ya, sebentar Pak. Pak Jarot. Nanti kita tambahkan lagi di sesi tanya jawab bisa ya. Kita masuk ke materinya. Jadi sementara cukup untuk kesaksiannya dan penjelasan tambahannya ya untuk pembelajaran sore hari ini ya. Nanti kita akan ada waktu tanya jawab dan juga bisa menambahkan ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, sebelum saya sampaikan cerita yang dari saya mau sampaikan dulu juga ya, paling enggak untuk kita mendapat wawasan yang lebih lengkap mengenai ekoenzim sebagai desinfektan. Juga perlu juga supaya nggak misleading dalam arti ekoenzim bukan obat COVID ya. Jadi maka tadi saya tanya cukup tegas gitu ya, karena kita nggak bisa juga memberikan data yang tidak lengkap. Jadi saya tanya tadi, makanya Ibu Nini, PCR apa tidak, antigen apa tidak, gitu ya. Jadi sebenarnya saya harus meluruskan bahwa kalau tidak PCR dan tidak antigen tidak bisa bersaksi dengan berkata saya COVID, ya. Itu harus clear dan jelas, tidak boleh, ya, tidak boleh. Namanya memberikan kesaksian, apalagi di wilayah sosial media yang dilihat oleh umum, maka datanya harus berdasarkan data yang valid. Ya, kalau tidak di PCR, tidak boleh mengatakan saya COVID. Ya, karena bisa saja batuk biasa, demam berdarah, influenza, alternatif sakitnya terlalu banyak. Yang bisa simptomnya adalah demam, mencret, tifus juga bisa begitu, ya. Jadi batuk biasa juga bisa begitu. Jadi tidak bisa, walaupun ini acaranya ekoenzim, saya tidak boleh, ya, saya sebagai host atau sebagai yang bertanggung jawab dalam acara ekoenzim nasional ini nggak boleh mengatakan Ibu Nini COVID lalu dengan ekoenzim sembuh. Tidak, saya harus meralat bahwa tidak bisa dikatakan demikian. Ya, hanya faktanya, misalnya tadi saturasinya berapa? 91, 92, 93, lalu terapi pakai ekoenzim naik. Nah, udah, hanya pada data itu saja. Ya, saya perlu meluruskan. Kalau enggak, saya berdosa. Ya, dan salah secara ilmiah. Jadi saya penggiat ekoenzim, tapi saya tidak mau istilahnya ini terlalu bombastis gitu ya dengan ekoenzim. Misalnya ada yang bertanya saya di grup, Pak, mana bisa Pak ekoenzim botolnya tertutup lalu menjaringkan udara? Nggak bisa, saya bilang. Yang bilang mentor ngawur gitu ya. Kalau tertutup mana mungkin, nggak bisa, nggak ilmiah, itu bombastis gitu ya, itu hoax, itu terlalu berlebihan. Jadi maaf, saya mau firm gitu ya, mau firm. Jadi kalau tidak PCR berarti tidak bisa mengatakan COVID gitu ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah ekoenzim dan desinfektan. Tentu hari-hari ini kalau kita bicara desinfektan itu untuk melawan COVID. Maka tadi di pendahuluan saya sempat katakan misalnya sebelum Pak Dodi berbicara tadi kan
ini juga lagi viral pendapat seorang dokter yang mengatakan bahwa pemborosan dan tidak perlu penyemprotan desinfektan di jalan-jalan. Dari semua kasus penularan, hampir semuanya tidak di jalan, tidak orang sepedaan, tidak orang tenis. Ya, Bu Lydia, mentor kita di Bogor, ribuan pegawainya yang mengantar roti Tanekson kemana-mana, yang di outdoor nggak ada yang kena yang di dalam kantor, penularannya dalam gereja, dalam ruangan, dalam seminar, di hotel, di pesawat, jadi yang di dalam ruangan. Nah, makanya juga banyak dokter berbicara, semprotlah desinfektan bukan di jalan, di rumah sakit, di rumah yang isoman, di mana di ruangan itu ada COVID. Sedangkan di jalan-jalan tidak perlu. Nah, saya perlu tanggapin juga pernyataan dokter ini. Kenapa saya masih bikin webinar seperti ini dan mendahulukan pertama Pak Dodi yang semprot-semprot di jalan-jalan. Gitu ya. Karena kalau yang dikeberatan oleh pihak beberapa dokter, dan memang kita di masa pandemi ini kan harus tepat guna. Uangnya tuh buat apa? Tepat guna. Nah, yang pasti desinfektan tidak mahal, tidak memboroskan anggaran karena nggak pakai anggaran. Jadi kalau keberatannya dari sisi anggaran, maka sudah pasti tidak apa-apa, tidak masalah, nggak perlu ada yang khawatir, tidak ada pemborosan karena tidak ada biayanya. Ya, nah yang kedua, seandainya kita ngomong paling jelek, ya, karena memang belum ada jurnalnya, bukti ilmiah bahwa ekoenzim membunuh COVID. Ya, itu belum ada. Ya, tetapi yang saya mau katakan bahwa ekoenzim ini mikroba baik. Mikroba baik itu pasti mengalahkan mikroba jahat. Ya, dalam peperangan itu juga tergantung tentunya jumlah, ya, kayak tentara perang gitu ya. Mau Kopassus sama Satpam menang siapa? Kopassusnya 1. Satpamnya 5.000. Ya dikeroyok Kopassusnya kalah gitu ya. Maka perlu banyak-banyak menyemprotkan mikroba baik ke udara. Jadi seandainya saya masih juga nggak berani berkata menjanjikan bahwa ini membunuh COVID. Ya, karena memang belum ada jurnalnya. Makanya yang ada adalah kesaksian-kesaksian, tapi kesaksian harus divalidasi. Nah, tapi yang pasti ya jurnalnya ada, ya. Yang jurnalnya ada apa? Ekoenzim mikroba baik itu membunuh jamur, itu pasti. Ya, membunuh bakteri itu pasti. Ya, cari jurnalnya ketemu. Dan ekoenzim sendiri jurnalnya ada karena ini penelitian Dr. Rosukon, jadi ilmiah, beberapa jurnal ya itu ada. Nah, ekoenzim membunuh jamur mikroba yang lain selain jurnalnya. Nah, anggota komunitas ekoenzim ya baik nasional, Indonesia dan segala macam, Nusantara dan seterusnya sudah banyak kesaksian, misalnya lemari, meja, perabotan yang berjamur disemprot, jamurnya hilang, membunuh jamur terbukti. Baik itu secara ilmiah ada jurnalnya, secara kenyataan membunuh jamur. Ya. Membunuh bakteri ya. Begitu banyak kesaksian di grup bagaimana luka diabetes, luka yang sudah bonyok, luka binatang, kutil, jerawat, itu karena kemampuan mikroba baik di dalam ekoenzim membunuh mikroba jahat. Mikroba itu berarti bisa bakteri, amoeba, termasuk di dalamnya virus. Jadi seandainya, kita ngomong seandainya, virus jenis COVID ini nggak dibunuh oleh ekoenzim, menyemprotkan ekoenzim ke udara tidak sia-sia karena dia membunuh mikroba-mikroba yang lain. Nah, tentu saya akan lanjut. Ini akan ada berhubungan kenapa saya menggunakan ekoenzim untuk desinfektan di rumah saya. Ya, waktu anak saya firm COVID. Jadi saya akan lanjutkan sekarang dari sini masuk ke cerita dari saya ya. Jadi saya tidak mengobati anak saya dengan dengan ekoenzim, tidak ya. Saya menggunakan ekoenzim sebagai desinfektan. Jadi anak saya 15 Juni antigen positif. Esoknya PCR tanggal 16. Nah, 17-nya baru keluar hasilnya PCR positif.
Ya, dan dari kantor anak saya 50 pegawai, 18 positif dengan PCR positif. Jadi firm ya. Nah, dengan penularan yang begitu cepat ya, kan ada juga yang bertanya, Pak Jarot, anaknya yakin COVID Delta. Kalau dibilang yakin nggak bisa. Kenapa? Tidak ada uji klinis. Ini Alpha, Delta, yang terakhir sudah ada ya tadi Pak Dodi nanya sudah ada Pak Dodi sudah ada sekarang, yang terakhir itu Lambda. Jadi diketahui Alpha atau Delta itu dari simptomnya, gejalanya. Misalnya kalau Alpha itu kan bisa 7 hari, 10 hari baru sesak nafas, yang Delta itu 4 hari. Dan penularannya cepat sekali. Lalu gejalanya makin kompleks. Jadi mencret, demam, sesak nafas, saturasi turun sampai 90 bahkan sampai 88 ya, pasti di bawah 95 ya. Batuk nggak ada habis-habisnya. Itu bisa 24 jam. Nah, itu semua anak saya alami hanya cukup dengan 4 hari saja. Dan PCR positif. Makanya berani bersaksi bahwa itu COVID. Ya, sekali lagi untuk sebuah berita yang dipublish kita harus firm dan valid. Nah, saya terus terang juga tidak dalam keyakinan ini bisa membunuh COVID ya sampai hari ini. Dalam arti kalau membunuh COVID. Makanya kalau Bapak Ibu ada yang anaknya anggotanya terkena COVID, saya tetap menyarankan tindakan medis. Ya, jadi bukan pengobatan dengan ekoenzim, tidak. Tetap harus melakukan pengobatan medis. Dalam arti kalau ada simptom seperti batuk, demam segala macam, berarti saluran pencernaannya sudah terkena infeksi, berarti harus ada antibiotik. Antivirusnya tentu dengan petunjuk dokter, apa mau ivermectin atau Avigan atau yang lain lagi, karena mau yang ini itu kosong ya dokter akan menyarankan. Itu ikuti gitu ya. Untuk imunnya harus minum vitamin D. Banyak orang sudah sembuh akhirnya mati lagi karena D-dimernya rendah. Maka minum D5000 sehari 1 atau 2 kali sesuai petunjuk dokter. Ya, zinc, vitamin B, vitamin D, vitamin E. Kalau misalnya di desa Pak, vitamin E itu kacang-kacangan, ya, pumpkin, ya, itu kaya dengan vitamin E, ya, vitamin B, B kompleks, katul, zinc Pak, kelor, nah, daun kelor itu zincnya minta ampun banyaknya, gitu. Zat besinya juga banyak. Makanya kalau yang nggak sakit jangan banyak-banyak kelor nanti, nanti tekan darahnya naik, darahnya kental, gitu ya. Itu kelor itu kalau di googling namanya moringa tree. Disebutnya miracle tree, disebut juga herbal milk ya. Nah, saya kebetulan nanam daun kelor. Sebelum pandemi ini kita sudah konsumsi rutin daun kelor. Nah, mau herbal boleh ya, tapi harus ada dasar acuannya. Nah, itu sebagai tindakan pengobatan. Ya. Nah, sekarang masalahnya COVID Delta yang sekarang ini, kenapa di Jakarta sekarang lebih dari 12.000, total nasional 32.000, melebihi tahun yang lalu. COVID yang dari India ini penularannya luar biasa. Nah, disitulah perlunya desinfektan. Ya, jadi desinfektan tidak mengobati COVID, tapi mencegah penularan dengan harapan desinfektan membunuh COVID. Ya, maka desinfektan disemprotinya di mana? Di rumah sakit untuk ngepel lantai atau rumah yang isoman, di mana di situ pasti ada COVID. Sedangkan COVID diyakini kan 5-9 jam dalam udara terbuka, nempel di pagar dia mati. Ngapain disemprot-semprot? Makanya ada yang protes. Itu anggaran miliaran rupiah lebih baik untuk kasih masyarakat, rakyat obat gratis, gitu ya. Nah, tapi sekali lagi, kalau ekoenzim tidak bisa dilarang. Ya, kalau ada dokter atau orang lain yang berteriak-teriak, ngapain itu, gitu ya? Kasih penjelasan. Ini gratis, ekoenzimnya gratis, yang ngasih relawan. Gitu ya. Dan ekoenzim tidak kimia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai ekoenzim sebagai desinfektan. Saya punya keyakinan kenapa saya menggunakan ekoenzim sebagai desinfektan, sekalipun saya punya risiko. Tadi saya ralat soal data mertua saya, ya, istri saya kasih kode tadi. Tadi saya sebut 76 tahun, enggak 79. Sudah begitu ginjalnya udah kena, ya, kolesterol tinggi, diabetes juga, enggak divaksin lagi. Itu kan kemungkinan tertular oleh Delta yang luar biasa ini tinggi. Dan kalau tertular, ampun-ampun dah. Jadi untuk isolasi di rumah, karena rumah sakit di mana-mana penuh, selain bagaimana sembuh, juga jangan sampai bagaimana tidak menular. Nah, akhirnya saya di waktu anak saya begitu COVID, sesak nafas, begitu mulai antigen positif aja saya sudah mikir,
ini rumah harus disterilkan. Berani ambil risiko ekoenzim atau beli aja lah kimia gitu ya. Itu membuat saya, wah ini nggak boleh main-main, ini pertaruhannya nyawa nih, ada nyawa mertua lagi. Akhirnya ya begitu saya lihat begitu banyaknya kesaksian menyembuhkan luka diabetes yang sudah sampai bonyok kan di WA grup muncul luar ini pasti ini kekuatan membunuh mikroba jahatnya luar biasa. Lalu saya mikirnya begini, mikroba ya sebenarnya mikroba itu nggak akan mati. Jadi misalnya ekoenzim kita sebarkan tadi di jalan-jalan atau kita ngomong sekarang langsung sebagai desinfektan ya, desinfektan isoman COVID. Rumah saya 2 lantai, anak saya isolasi di lantai atas, itu pun agak menjorok. Nah, setiap hari saya semprot rumah saya dengan ekoenzim. Dan jujur sama tadi dengan Ibu Gum juga ya, sama Bu Nini juga untuk pengenceran. Karena biasanya kan disarankan 1:1000, kalau untuk ngepel 1:300, 1:500, saya nggak mau risiko, 1:100, tadi dikirimi sama Pak Dodi 1 galon, jadi saya encerin 1:100, saya semprotkan ke arah plafon, jadi setiap hari seluruh ruangan, kecuali malah justru anak saya, karena saya nggak berani masuk, walaupun pakai APD, sekali lagi penularannya luar biasa, COVID Delta ini nggak main-main, ya, dan anak saya positif, sesak nafas lagi, jadi pintu depan rumah kamarnya dan seluruhnya sampai semua ruangan semprot ke arah plafon lalu jatuhlah semuanya ke bawah. Yang di lantai langsung dipel supaya rata. Jadi sebelumnya lantai udah bersih. Jadi waktu ngepel itu ngepelnya dengan kain yang kering supaya ekoenzimnya tidak bertambah encer, diratakan. Nah, sekarang saya mau jelaskan mekanismenya ekoenzim ini ketika digunakan sebagai desinfektan. Karena ini ekoenzim itu makhluk hidup, mikroba. Yang itu udah dia semprot, dia nempel di lantai, nempel di mana-mana, dia akan berkembang biak di situ, berkoloni di situ. Berkembang biak kalau dia suhunya cukup, airnya cukup. Kalau kering dia nggak mati. Jadi kalau kimia ya selesai. Kena udara, kena air tambah encer, udah nggak efektif lagi. Tapi kalau mikroba itu kenapa untuk tanaman 1 liter 1000 mili itu cukup 1 tetes 1 mili. Karena dalam 1 tetes itu ada ribuan mikroba. Kalau kita kentalkan 1:100, maka itu udah akan ada ribuan mikroba di lantai, di meja, segala macam. Mikroba baik. Ya, dia akan tinggal di situ, nempel di situ, tidak mati. Kering pun nggak mati, panas pun nggak mati. Paling hanya dormen atau tidur. Ya. Nah, sekarang misalnya ada orang batuk, dropletnya baik COVID ataupun bukan, anggap aja batuk biasa. Nempel di meja, basah kan, mikroba baiknya hidup lagi, dia berperang melawan mikroba jahat. Jadi sekali kita menyemprotkan desinfektan ini ke rumah kita, maka sebenarnya rumah kita akan penuh dengan mikroba baik yang akan berperang melawan mikroba jahat, diantaranya virus COVID. Nah, virus ini, COVID ini bahayanya adalah ketika yang lain nebeng, karena dunia sudah polusi, kata Pak Dodi tadi, ya, polusi udara, kimia segala macam disaring bisa. Nah, repotnya kan kebanyakan antibiotik digunakan, sehingga polusi mikroba jahat. Nah, kalau orang kena COVID, yang parah kan imunnya drop, nanti yang lainnya nebeng, ya, batuknya, pileknya, paru-parunya, pneumonia, mencretnya. Nah, ini semuanya akan dibunuh oleh mikroba baik yang ada di ekoenzim. Jadi tadi saya bilang, sama sempat berandai-andai, seandainya nggak bunuh COVID, semuanya dibunuh paling nggak lebih sehat. Cuma saya punya keyakinan mestinya, nah kenapa saya punya keyakinan membunuh termasuk virus COVID? Karena ekoenzim ini selama materinya tidak tunggal, ya makanya kenapa Dr. Sukon menyarankan untuk materi bahannya itu minimal 5 jenis. Atau kalau kita perluas lagi, klasik enzim, kenapa harus 32 jenis buah? Jadi kalau bikin ekoenzim, itu memang sebaiknya makin lengkap jenis buah dan sayurnya. Ya, beda warna, beda enzim, beda sayur, beda enzim, juga akan menghasilkan beda mikroba. Jadi dunia ini, bahkan tubuh ini, saya kemarin baru seminar mengenai ekoenzim untuk tubuh manusia, namanya probiotik. Jadi kalau
Bapak Ibu ini punya badan manusia, ya katakanlah ada 10 miliar sel manusia, maka ada 100 miliar sel mikroba baik. Jadi 10 kali lipat jumlah mikroba yang ada di tubuh kita. Waktu bayi lahir nggak ada mikroba jahatnya. Makin sering minum antibiotik, makin berkurang mikroba baiknya, makin banyak mikroba jahatnya, makin kurang imunnya, makin sering sakitnya. Maka kita harus mengembalikan mikroba baik dalam tubuh kita. Itulah probiotik. Nah, biar gampang ya, supaya sederhana, ekoenzim itu probiotiknya dunia ini. Ekoenzim itu probiotiknya lingkungan. Supaya lingkungan ini sehat, kita harus kasih banyak-banyak probiotik. Dan jenis mikrobanya harus lengkap. Nah, untuk membuat koloni mikroba yang lengkap, maka bahan bakunya harus lengkap. Ya, jadi jangan single, cuma kulit nanas, cuma kulit jeruk gitu ya, selengkap mungkin. Itu nanti akan membuat koloninya selengkap mungkin. Nah, menariknya begini. Mikroba ini kalau kita bicara mikrobiologi, maka mikroba tertentu itu kayak pasukan tertentu. Nah, yang belum ada jurnalnya adalah sampai hari ini kan memang banyak COVID itu nggak ada obatnya, gitu ya. Yang membunuh COVID itu adalah antibodi. Antibodi yang diproduksi oleh manusia. Kenapa minum antibiotik? Karena virus merusak paru-paru, paru-parunya terluka. Kalau terluka dikasih antibiotik biar paru-parunya sembuh. Kalau sembuh sehat, bangun antibodi. Jadi yang membunuh virus itu sekarang ini sampai sehari ini ya sebenarnya adalah antibodi. Antibodi diproduksi oleh pasien. Dibangun oleh apa? Antibodi itu asam amino dan yang lainnya. Tapi bahan utamanya asam amino. Makanya harus makan protein. Tapi proteinnya harus yang rantai pendek. Makanya bahan baku kalau bisa protein, bahan baku protein yang sudah difermentasi. Tahu, tempe, yogurt. Tempe itu kan kalau Anda cari makanan probiotik, tempe muncul karena tempe kan difermentasi. Jadi makanan yang sudah difermentasi itu rantainya pendek. Proteinnya, misalnya susu, kasein, Anda minum, Anda kentut. Kenapa? Kasein nggak bisa dijadikan antibodi. Harus dipotong-potong jadi asam amino. Itulah kenapa harus makan makanan probiotik untuk membangun antibodi. Nah, itu kalau bicara melawan COVID dari sisi tubuh manusia, si pasien. Ya, harus dikasih protein. Protein sudah ada vitamin mineral. Vitamin mineral tidak menyembuhkan COVID. Vitamin mineral diminum si pasien supaya pasiennya kuat. Kalau kuat dia bangun antibodi, produksi antibodi. Antibodinya membunuh COVID. Jadi yang membunuh COVID itu sebenarnya hanya antibodi. Sampai hari ini. Belum ada jurnal yang lain yang berani mengatakan firm. Semuanya kan pro kontra. Ivermectin, ada yang dokter setuju, satu tidak. Avigan, dokter setuju, satu tidak. Makanya belum ada yang firm. Ini obatnya. Ya obatnya antibodi. Antibodi diproduksi oleh siapa? Oleh manusia. Gembira, antibodinya banyak. Stres, sitokin yang muncul, bukan antibodi. Maka nggak boleh takut. Nah, antibodi selain protein, untuk menjadi antibodi itu butuh enzim. Katalisnya itu enzim. Nah, di sini sebenarnya mulai ada peran dari probiotik. Cuma kan ekoenzim ini nggak boleh diminum. Ya, kemudian kalau terhirup sedikit-sedikit nggak masalah. Buat kumur-kumur ketelan sedikit nggak masalah. Jadi sebenarnya untuk membuat antibodi dari protein dan bahan baku yang lain dibutuhkan katalis. Nah, katalisnya itu enzim. Enzim itu diproduksi oleh tubuh kita plus bantuan dari mikroba baik yang ada dalam tubuh kita. Karena mikroba itu di dalam perut kita, panjang saluran pencernaan, dia akan mengurai makanan yang tidak dimakan. Maka orang sehat, BAB-nya harus lembek dan tenggelam. Kalau enggak, berarti dia kurang-kurang mikroba baik. Gitu ya. Kalau kita minum ekoenzim, jangan, karena ekoenzim tidak boleh diminum, ya kan? Tapi kalau sayur buahnya ditanam dengan ekoenzim, maka ekoenzim yang diserap oleh tanaman sudah melalui filter alam dari Tuhan masuk ke dalam tanaman, tanamannya sehat kita makan. Jadi memang menyehatkan bumi, menyehatkan manusia itu prosesnya panjang sekali. Anda mau bikin klasik enzim butuh waktu 6 bulan. Kecuali kita makan probiotik yang bisa dengan 3 hari. Dan itu pun juga tidak ada probiotik andalan. Jadi saya tidak, kalau saya mengendorse probiotik tertentu hanya karena efektivitasnya yang cepat membuatnya dengan 3 hari saja, tapi itu pun jangan sebagai menu utama. Makanlah probiotik dari berbagai macam sumber.
Yogurt, Yakult, kefir, mau jus pro, tahu, tempe, kimchi, kecap. Karena kecap difermentasi. Semua yang difermentasi menghasilkan probiotik. Nah, probiotik itulah yang nanti akan membantu tubuh kita produksi enzim. Enzim dipakai untuk bikin antibodi. Jadi rangkaiannya seperti itu. Ya. Nah, kembali kepada ekoenzim sebagai desinfektan. Karena ekoenzim ini adalah mikroba baik, dan mikroba itu sebenarnya nggak akan mati, paling cuma tidur, maka kalau saya semprot setiap hari, kan saya waktu itu kan saya menghitung, ini paling cepat sembuhnya 10-14 hari, paling lama 3-4 minggu. Kalau saya semprot setiap hari, maka akan ada lapisan-lapisan mikroba di seluruh perabotan, dinding, tembok, plafon, lantai, yang penuh dengan mikroba baik. Maka harapan saya atau teori saya, anak saya nggak mungkin kan di kamar terus. Kebetulan anak saya nggak punya kamar mandi di dalam kamarnya. Jadi dia pasti akan sewaktu-waktu keluar kamar ke toilet. Dan bukan sewaktu-waktu lagi. Sehari bisa 10 kali, 15 kali. Kenapa? Begitu batuk-batuk, muntah batuk, berdahak, batuk, pasti ke toilet. Akhirnya tuh pintu kamar isolasi itu kayak kamar isolasi. Buka tutup. Akhirnya sampai saya istri bertua itu ngumpet semuanya, nggak keluar kamar kalau nggak perlu, makan di meja terpisah, ruangan terpisah. Jadi kalau nganter makanan antar lantai 2, nanti anak di WA makan sudah depan kamar, kita turun, anak baru keluar. Karena sekali lagi penularan COVID Delta luar biasa. Jadi kita berhubungan dengan penyakit yang nyata ada, dan kita udah nggak tahu berapa ribu yang mati kan, itu kan data. Jangan bilang COVID nggak ada gitu ya, kenyataannya ada. Nah, maka kita harus bersihkan paling tidak ketika anak bersin, anak batuk, dropletnya jatuh ke lantai, ketemu mikroba baik. Bahkan kalau nyemprot seluruh rumah itu sehari sekali. Tapi semprotan yang seperti ini, nah saya beli yang agak lebih gede. Oke, tunjukin dulu ya. Saya punya semprotan yang kecil juga yang pakai cuma hand sprayer ya. Lalu saya punya semprotan yang seluruh rumah itu yang kayak untuk taman yang 18 liter yang digendong itu ya. Tapi saya punya lagi semprotan yang ini pakai pompa juga. Jadi tinggal ditekan begini lalu disemprot. Nah, gitu ya. Sini juga nggak apa-apa. Untuk meyakinkan aman. Tetangga saya tuh tanya, "Bapak seperti yang hari itu aman nggak tuh?" Begitu nanya malah saya main hujan-hujanan ekoenzim. Jadi selain dalam rumah, nah sekali lagi supaya tetangga juga nggak ketakutan, ada isoman di situ gitu kan. Nanti nular gimana? Sampai ke halaman rumah saya, pagar depan rumah itu seluruhnya setiap hari sekali. Nah, baru anak saya keluar kamar ke toilet. Saya pakai semprotan kecil ini. Lantai 2 ada void ke lantai bawah. Nah, bawahnya tuh semprot semuanya. Istri saya nganter makanan ke atas, turun, mandi, keramas, ganti baju, cuci tangan, barangkali nanti mejanya dia taruh di piring, tangannya kena, cuci tangan. Benar-benar harus ekstra hati-hati kalau isolasi mandiri di rumah khusus COVID Delta ini karena penularannya luar biasa. Ya, jadi yang udah pasti membunuh malah sabun misalnya kan, makanya kita suruh cuci sabun. Makanya walaupun sudah saya semprot ekoenzim, tetap sabun. Ya, kalau mau ditambah lagi ya nggak apa-apa. Ya, dobelin aja. Habis semprot sabun, semprotin lagi pakai ekoenzimnya. Tapi standar SOP dari medis yang sah paling tidak, kalau merawat pasien di rumah, tetap menurut saya lebih aman begitu. Jadi begitu misalnya habis nganter makanan untuk anak yang COVID, ya anaknya keluar, tapi paling enggak kan tadi kita pegang mejanya, cuci tangan pakai sabun. Kalau saya sama istri sampai habis ke lantai 2 mandi, keramas lagi. Sampai tetangga mungkin bingung lagi ya, lihat istri saya keramas tiap hari. Pak Jarod romantis banget. Pak Jarod romantis banget itu, istrinya keramas tiap hari gitu. Nggak tahu dia ada COVID. dikira suami romantis gitu ya. Nah, itulah yang saya bisa ceritakan, dan singkat cerita kami sekeluarga tidak ada yang tertular ya, kami aman. Di rumah saya ada pembantu suami istri 2 pasang, mertua 1 79 tahun, tapi yang paling banyak interaksi ya cuma saya dan istri, karena pembantu saya tak larang masuk rumah karena dia juga anaknya usus buntu, akhirnya dia diungsikan ke kampung. Jadi pembantu tinggal 1. Hari ketiga anak saya batuk, dia mencret lagi. Hari ketiga anak saya COVID,
pembantu saya mencret, tapi ternyata bukan COVID, tapi mens. Hari keempat anak saya COVID, istri saya pingsan dan batuk. Untung saya sudah sedia juga antigen di rumah. Jadi kalau Bapak, Ibu, anak, anggota keluarga ada yang PCR positif, mesti beli antigen 1 pak yang bisa 20-30 ya. Itu sering-sering aja anggota keluarga di antigen, terutama begitu ada gejala. Jadi begitu ada yang batuk, demam, antigen. Kalau negatif aman. Begitu positif segala PCR. Karena yang COVID Delta ini nggak macam-macam. Tapi kalau misalnya batuk di antigen negatif, ya berarti bukan COVID, gitu ya. Nggak perlu minum antibiotik, ya. Karena kalau begitu minum antibiotik, padahal bukan COVID, malah probiotik dalam tubuh mati semuanya. Dan nanti sudah terlanjur kebal dengan antibiotik itu. Nanti pas COVID-nya datang beneran dikasih antibiotik itu malah nggak sembuh. Jadi jangan minum antibiotik yang untuk COVID kalau Anda tidak COVID, ya. Antibiotik harus dengan resep dokter. Jadi sekali lagi saya harus hati-hati dalam hal ini karena ini kita berbicara penyakit yang mematikan. Jadi saya juga tidak berani memberikan hal yang melangkai dunia medis. Tetapi sebagai desinfektan boleh ya. Nah, lalu bagaimana dengan tadi untuk uap? Itu boleh. Kenapa? Karena secara medis pun juga dokter yang membimbing anak saya itu menyarankan kalau anaknya mau dikasih uap, dikasih eukaliptus, dikasih kayu putih, kasih ekoenzim gitu ya. Mana yang anaknya mau gitu ya. Dan kalau saya harus jujur, anak saya nggak mau juga. Maka saya juga hanya bersaksi sebatas untuk penggunaan desinfektan. Ya, yang lain enggak, supaya enggak datanya nanti yang ini salah. Oke, sekarang saya akan berikan waktu untuk bertanya kepada peserta, termasuk kembali nanti ke Bu Nini, ke Bu Gung, seandainya ada yang mau ditambahkan. Tapi mungkin kita akan buka pertanyaan terlebih dahulu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan dan silakan menanyakan ya. Nanti kalau nggak ada yang bertanya ya baru Bu Evi, Pak Dodi, Bu Nini, ya bisa menambahkan. Di sini juga ada mentor-mentor ekoenzim. Kalau para mentor ini kan berhubungan erat dengan para member ya, apalagi yang sudah dikasih sampel itu kan banyak cerita, banyak kesaksian. Jadi sepanjang kesaksiannya firm, tidak ditambahkan, sekali lagi tidak ditambahkan. Makanya kalau tadi saya tanya, antigen, ya, enggak gitu ya. Jadi supaya kita tidak memberikan data yang berlebihan atau yang salah. Ya, selama nggak salah, datanya nggak ditambah, nggak dikurangi, itu kita tidak akan istilahnya tuh dituntut, gitu ya. Nanti misalnya ada orang, saya udah ini kok nggak sembuh, gitu ya. Lah, begitu dicek ternyata, loh kan dia bukan COVID, kan nggak PCR, gitu. Jadi jangan. Tapi kalau ada kesaksian yang, kalau batuk ya batuk, COVID ya COVID, gitu ya. Demam ya demam, gitu ya. Sakit diabetes ya diabetes, supaya kita benar-benar memberikan data yang menurut saya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, sepanjang ceritanya betul, nggak mengada-ada, ya based on fakta saja. Ya, bedakan antara fakta dan opini, karena kita berhubungan dengan penyakit yang membawa dalam keadaan darurat. Ya, oke, ini kalau ada yang mau bertanya, oh ada yang di chat ya. Oke, ada yang bertanya di chat, saya baca dulu nih direct message, ada yang oke. Saya tanya, nanti yang menjawab bisa para mentor, Pak Dodi, Bu Evi. Oke. Adik saya beberapa minggu lalu tidak sengaja minum EE. Kami kira itu jamu. Oke, ini Bu Evi bisa jawab ini. Punya pengalaman Bu Evi, ini ada orang yang direct message di chat Zoom. Adik saya nggak sengaja minum EE, dikira jamu. Oke, Bu Evi boleh kesaksian tuh. Pengalamannya sama. Ya, nggak apa-apa Bu. Ekoenzim ini kan bukan kimia, tetapi organik. Apalagi kalau ekoenzim buatan kita sendiri, kita kan tahu pasti bikinnya tuh bersih. Kulit buahnya walaupun itu sampah, tapi kan kita pasti bilas, kita buatnya juga di tempat yang bersih dan tertutup rapat. Saya soalnya pernah ngalamin ekoenzimnya keminum. Bukan keminum sih, waktu itu suami saya gorengin pempek buat saya, kemudian kuahnya dia ngambil di kulkas, salah ambil. Saya waktu itu ada nyimpen juga biar dingin gitu,
ampas sebetulnya, ampas endapan ekoenzim buat muka. Jadi saya simpan di kulkas biar adem. Nah, suami saya salah ngambil. Dia ambil ternyata ampas itu, dia siram ke empek-empeknya, kemudian kasih ke saya. Saya kan nggak tahu ya. Kemudian saya lihat, wah, saya pikir ini ebinya banyak. Jadi pasti enak. Begitu saya suap ternyata asemnya asam beda. Itu sempat ketelan sedikit. Ya selanjutnya saya nggak makan. Cuma saya tanya ini kuahnya apa? Ya itu ambil di kulkas katanya. Ternyata saya lihat plastiknya keliru. Dia ambil, wah ini mah iya, ini ada tulisannya padahal cuman kecil, ekoenzim ampas gitu. Tapi puji Tuhan nggak apa-apa. Saya kumur-kumur aja, kemudian ya udah nggak terjadi sesuatu hal yang luar biasa karena setiap hari kalau kita kumur-kumur juga ya sedikit banyak mah adalah ketelan sedikit, tapi itu nggak apa-apa. Jadi jangan khawatir Bu. Tetap ingat kalau kita bikin ekoenzim simpannya selalu kasih label supaya tidak disangka sirup atau keminum juga oleh orang yang lain ya. Iya, terima kasih. Jadi memang tidak untuk diminum ya, kayak misalnya odol kan tidak untuk dimakan, tapi kalau kemasukan dikit-dikit kan nggak apa-apa, tapi ya jangan sengaja makan odol kan begitu ya. Nah, ekoenzim ini tidak untuk diminum, tapi bisa untuk kumur-kumur, ketelan dikit-dikit nggak apa-apa, karena memang yang berbahaya itu sebenarnya kan ada sedikit alkoholnya. Makanya kalau sudah diencerkan, untuk kumur-kumur kan sudah diencerin gitu ya, nyemprot tanaman udah diencerin 1000 kali ya, alkoholnya udah sedikit, itu udah jauh-jauh di bawah standar, bahkan standar halal. Jadi kecil sekali gitu ya. Nah, mikroba baik itu tidak beracun ya, tapi karena memang tidak untuk didesain untuk diminum kan namanya klasik enzim, dibuatnya nggak pakai molase, pakai madu ya, bukan kulit buah tapi pakai buahnya, jadi memang berbeda bahan. Saya pernah ketemu anggota member juga terima sampel 200 mili. Nah, rupanya nih ekoenzim ini mungkin yang bikin bagus, teliti, bersih gitu ya, ibu dapat ditaruh di meja. Nah, itu ada salahnya juga nggak dilabelin. Anaknya nyium kok kayak tape, kayak brem, kayak ciu kalau orang di Jawa gitu ya, kayak minuman fermentasi gitu ya. Diminum loh, murni, murni 250 mili dihabisin sama anaknya. Waduh. Dia malam telepon saya. Saya juga dengan tenangnya berani berkata, saya berani jamin Bu, anak Ibu tidak akan mati. Bukan karena mujizat, karena memang itu bukan racun. Tetapi kalau tadi minum, sekarang ada gejala enggak? Kalau mencret, minum obat mencret. Jadi yang diobati obat apa berdasarkan gejalanya. Tapi kalau mau yakin Bu, lebih pasti lagi, saya bilang minum air kelapa banyak-banyak. Kalau sudah malam lebih gampang cari susu, ya boleh susu, karena susu itu juga bersifat untuk detox. Ya, yang pasti minum air banyak-banyak. Ya, tapi nggak perlu khawatir bahwa nanti kemana-kemana gitu ya. Kalau minum air aki, nah itu baru khawatir. Gitu ya. Minum baygon, nah itu baru khawatir. Karena ini bukan racun, tapi tidak untuk diminum, gitu ya. Nah, kalau ternyata terminum, tidak tentunya seberbahaya minuman racun, ya. Tapi sekali lagi tidak untuk diminum, walaupun tidak berbahaya. Katakan kayak odol lah ya, kan jangan dimakan gitu kan. Makan dikit-dikit ya nggak apa-apa. Nah, ada pertanyaan berikutnya lagi. Tetapi adik saya minum 1 botol. Ini sama juga pertanyaannya. Ya sudah, berarti tanpa baca pertanyaan saya udah jawab juga. Tadi itu saya cerita ada yang minum 1 botol, tapi selama dia sempat sakit perut, tapi habis itu sudah hilang lagi penyakit sakitnya. Ya nggak apa-apa sih, biasanya itu bisa sakit perut itu bahkan bisa jangan-jangan detok. Detok itu dalam arti begini, mikroba baiknya mengeluarkan mikroba jahatnya, maka dia mencret. Biasanya itu mencret tapi nggak mules, gitu. Atau kalau nggak mules tapi nggak melilit. Jadi beda ya orang sakit perutnya mencret sama sakit perutnya minum obat detox, gitu ya. Jadi menurut saya sekarang sudah sembuh, bahkan sudah lupa kalau kemarin sakit perut. Sudah lah ya. Oke. Ada pertanyaan lagi soal hirup tadi nih. Mungkin ini Bu Evi juga bisa menjawab ya. Bu Evi, saya mau tanya, kalau menghirup uap panas dari apa airnya bisa dipanasin lagi untuk dihirup lagi? Ya, menurut penelitian ya, saya juga dapat info dari Pak Jonio yang di Batam. Ekoenzim itu tidak apa-apa kalau dipanaskan. Tetapi kalau kita hirup pakai air panas, kita masukkan beberapa tetes, udah gitu dingin, udah aja itu bisa kita buang ke wastafel untuk membersihkan saluran juga. Untuk selanjutnya kita buat yang baru.
karena membutuhkannya juga nggak banyak, hanya beberapa tetes saja. Jadi nanti uap panas baru lagi, masukin lagi, tetesin lagi ekoenzimnya, baru kita hirup. Seperti itu saja, jadi nggak usah digodok ulang gitu. Itu yang sudah dipakai, buang saja ke wastafel. Oke. Ya, ini ada pertanyaan ke saya untuk desinfektan. Ya, biasanya untuk desinfektan, ngepel segala macam itu disarankannya 1.400. Cuma tadi saya bilang karena COVID ini, saya bilang ini penyakit yang berbahaya, saya naikkan 1.100. Nah, kalau untuk tujuan desinfektan, misalnya saya naikkan kayak saya 1.100, maka ada sisa gitu, jangan seperti ke tanaman, nanti tanamannya mati. Karena kalau untuk tanaman itu 1.000. Ya, kalau 1.100 semprotin ke tanaman, tanamannya nggak mati sih, nanti daunnya kayak keriting, ya, mengerut. Kecuali ada kecualinya. Tanaman yang daunnya tebal, misalnya lidah buaya, sansevieria. Apa itu Pak sansevieria? Lidah mertua bahasa Indonesianya, ya. Karena panjang dan tajam, maka disebutnya lidah mertua. Itu nama resminya sansevieria. Itu saya selama pandemi, semprot-semprot yang 1:100, di teras saya itu banyak sansevieria, karena sansevieria itu menghisap racun. Jadi memang dulu saya rancang rumah saya itu rumah sehat. Saya lomba rumah sehat sudah menang 4 kali, gitu ya. Di antaranya termasuk jenis-jenis tanaman yang saya tanam di halaman rumah saya itu ada gunanya. Ada yang menyerap bau, ada yang menyerap racun, ada yang menghasilkan wangi-wangian. Nah, sansevieria itu menyerap racun. Nah, itu termasuk waktu saya nyemprot desinfektan yang 1.100, karena itu nempel di teras, ya, itu kesemprot gitu ya. 21 hari, tiap hari disemprot, ya nggak mati-mati. Memang lidah mertua itu kuat sekali, saudara ya. Tapi tanaman yang daunnya warna kuning, warna merah, berwarna-warni, bukan hijau, selama ini kalau kita lihat kesaksian di grup itu saya amati gitu. Yang banyak mengering itu yang bukan warna hijau dan daunnya tipis. Jadi memang kalau untuk tanaman, itu 1.000, desinfektan 1.400. Tapi kalau penyakit menular dan Anda kayak saya gitu kan, kok kayaknya nggak yakin ya, ini mati nggak nih? Ini kan penyakit berbahaya gitu ya, penyakit khusus, ya udah naikin 1.100. Oke. Pertanyaan lagi, saya pernah tahu tidak boleh diminum, menyebabkan kebutaan. Oke, mungkin Bu Evi juga bisa bantu jawab ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan juga, sebenarnya ada pertanyaan yang private ke saya, kenapa nggak boleh diminum? Ini dijadikan satu aja, kenapa nggak boleh diminum? Ya. Ini pernah ada waktu itu kejadian, seorang bapak dia dapat ekoenzim. Dia tuh ada penyakit, terus dia minum karena mungkin sudah kesel gitu ya, penyakitnya nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia minum, dan setelah dia minum itu dia merasa badannya lebih enak. Padahal sama mentornya sudah dikasih tahu tidak boleh diminum. Tapi dia bilang, buat saya enak, minum terus rutin. Setelah beberapa lama, karena dia rutin minum, continue gitu, akhirnya dia periksa matanya tuh mengalami udah nggak jelas gitu penglihatannya. Jadi saraf matanya terganggu. Nah setelah itu dikasih tahu, ternyata dia karena rutin mengkonsumsi ekoenzim ini. Maka itu disarankan jangan diminum karena bisa mengganggu saraf mata kita. Nanti ujung-ujungnya kan bisa jadi buta. Kecuali kalau klasik enzim itu beda ceritanya, ekoenzim sama sekali tidak untuk dikonsumsi. Seperti itu. Karena ada kandungan alkohol ya, setahu saya jenis metanol itu yang membuat kebutaan. Jadi mengganggu saraf mata. Jadi tidak boleh diminum. Ya, kalau terminum nggak masalah, kan itu kan kalau terminum itu kan buat kumur-kumur ya. Kumur-kumur gosok gigi termasuk tadi ada pertanyaan sama ya, boleh. Jadi misalnya nggak mau pakai odol gitu ya, kumur-kumur habis itu terus disikat. Jadi supaya kalau hanya di kumur-kumur kan mungkin yang di sela-sela kotoran yang fisik nggak keluar. Jadi kumur-kumur terus sikat gigi. Atau kalau mau double ya saya itu kalau saya double. Jadi pagi setelah makan pagi dan malam sebelum tidur itu sikat gigi pakai odol. Tapi apalagi kalau lagi isolasi mandiri atau merawat pasien ya, kita 3-4 jam sekali harus kumur-kumur. Barangkali gitu ya. Kan kita semprot desinfektan jam sekian. Anak keluar batuk, lalu bakterinya berterbangan, lalu kehirup sedikit ke saya gitu ya. Itu kan ada kemungkinan bisa terjadi. Nah, dia pasti akan nempel dulu di hidung atau tenggorokan.
sebelum dia berkembang biak, maka kalau merawat pasien di rumah bahkan disarankan 2-3 jam sekali kumur-kumur. Bisa betadin, bisa odol, tapi kalau saya kumur-kumur kebanyakan kimia, saya punya teman di Singapura, hidupnya bersih banget, rajin gosok gigi, rajin kumur-kumur, sehari bisa 3 jam sekali, malah kena kanker tenggorokan, gitu ya, karena kebanyakan kimia dan terlalu bersih. Sampai bakteri baiknya pun nggak ada. Nah, begitu ada virus masuk, nggak ada yang melawan si bakteri baik ini. Makanya waktu anak saya isolasi mandiri di rumah, ya isoman di rumah, maka saya juga termasuk 2-3 jam sekali kumur-kumur dengan ekoenzim. Tapi sikat giginya tetap yang pakai odol sehari 2 kali. Walaupun sebenarnya tanpa odol pun ekoenzim ini membunuh bakteri, menghilangkan bau mulut. Gitu. Tapi terus terang kan tetap belum terbiasa ya, kalau belum gosok gigi pakai odol rasanya belum bersih gitu loh. Dan tapi 2 jam 3 jam sekali saya kumur-kumur pakai ekoenzim. Jadi seandainya ada yang 1-2 biji virus nempel, kan dia mati duluan. Jadi kita nggak sempat tertular. Karena kita itu bisa-bisa OTG atau bisa-bisa sebenarnya sempat nempel, tapi dia mati duluan, gitu ya. Dan sebelum masuk ke dalam tubuh, kan pintu gerbang masuk COVID itu mata, hidung, mulut. Kenapa cuci tangan? Karena sering dari tangan ini kan kita begini, ngelapin muka, kucek-kucek gitu. Jadi tapi masuknya ya dari situ ya, hidung, mulut, mulut, hidung, mata. Itu masuk pintu masuknya COVID. Itu yang perlu kita jagai, yang terutama mulut dan hidung. Makanya hirup-hirup pun boleh gitu ya. Pakai uap panas dengan eukaliptus atau kalau sekarang ini ya kita sarankan ekoenzim ya. Oke, silakan kalau masih ada yang mau bertanya lagi, kita masih ada waktu beberapa menit atau kembali ke Ibu Nini tadi ada yang mau ditambahkan mungkin berupa data atau apa atau Pak Dodi, silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, oke, ini ada yang bertanya, Bu, ada lagi sekarang bertanya. Kalau untuk humidifier, bagaimana perbandingannya? Oke, ini kalau yang pertanyaan praktis-praktis begini, dah Ibu Evi saja borong. Ya, untuk itu penggunaannya dikit, misalnya wadahnya cuma 500 mili ya, kita pakai paling 1 mili aja, itu udah cukup. Berarti kayak 1.500 ya? Ya, 1.500 itu cukup, nggak apa-apa. Walaupun 1 tetes jangan merasa, aduh ini kok kayaknya kurang mempan gitu ya, jangan. Itu walaupun sedikit tetapi mikrobanya banyak banget. Ya, itu cukup. Kalau mau isi humidifier dari malam ngisinya, malam isi, nanti pagi baru nyalain. Kalau isi pagi nyalain sore. Jadi biarkan sekitar 4-5 jam dulu supaya bercampur. Jadi nggak usah langsung nyalain, jangan. Biar nyampur dulu. Ya, sebelum satu pertanyaan lagi, mungkin saya akan cerita lagi nanti setelah itu pertanyaan yang dari Ibu Suharti ya, ini mengenai disinfektan. Nanti juga Ibu Evi bisa baca pertanyaannya. Nah, saya tambahkan data waktu saya membersihkan rumah saat anak kena COVID ya. Selain setiap hari saya semprot ekoenzim, kan saya dapat dari Pak Dodi ini sekali lagi makasih 1 galon 1 galon air tapi galon yang kecil ya, itu kayaknya bangsa 10 liter ada kali ya. Nah, jadi saya punya banyak nih gitu ya, saya sempat pecah-pecah menjadi beberapa liter mau dibagi-bagi. Begitu COVID, wah isolasi di rumah, ada sih sempat yang saya bagi, lalu saya masih punya kira-kira 5 liter. 2 liter sendiri gitu ya, itu saya tuang di berbagai mangkok, gelas, wadah. Kan rumah saya itu nggak tahu berapa ruangan deh ya, kamar aja ada 5 ruang, ada perpustakaan, ruang keluarga, ruang piano, ruang lukis, ruang kerja gitu ya. Satu ruangan itu saya kasih 4-5 mangkok kecil atau gelas yang saya tuang ekoenzim. Semua ruangan. Jadi bukan botol tertutup ya, bukan botol lagi, botol kan ininya kecil ya, mangkok supaya apa? Lebar uapnya banyak gitu. Semua ruangan saya tuang ekoenzim sampai habis 2 liter lebih itu untuk menuang di berbagai wadah di seluruh rumah. Nah, apa yang saya mau ceritakan? Nah, anak saya juga tak suruh karena dia nggak mau hirup-hirup, maka tak akalin. Nih, taruh di kamar kamu, gitu ya. 4-5 gelas, tak tuangin ekoenzim, masuk kamarnya dia. Begitu anak sudah batuknya hilang, itu kan hari ke-10 kira-kira ya. Dia mungkin mulai periksa-periksa. Pak, ini yang ekoenzim di kamar saya buang semuanya ya, gitu. Kenapa? Ini jadi hitam begini gitu.
Jadi yang di kamar anak yang kena COVID, ekoenzimnya jadi hitam semuanya. Ya. Lalu kan rumah tadi saya bilang, semua ruangan saya kasih. Makin dekat dengan jarak kamar saya, makin hitam. Tapi yang di ruangan ini, nih ruangan ini juga saya kasih. Wah, saya nggak bisa ditunjukkan karena bukan gelas ya. Ini mangkok kayak wadah gitu. Ini saya tuang jadi saya nggak bisa tunjukin gitu ya. Itu masih bening seperti ini, masih warna coklat muda. Karena ruangan saya ini ruangan yang dari ruangan saya ini harus ke ruang keluarga, harus ke ruang teras atas, baru kamar anak saya. Maka saya pindah kerja di sini selama COVID gitu ya, kebablasan sampai sekarang. Yang di ruangan yang makin jauh juga di perpustakaan atas itu warnanya tetap bening. Jadi maka saya percaya bahwa ketika mikroba baik ditaruh di wadah dan diudarani gentayangan yang jahat-jahat juga, dia masuk di situ ya, mungkin berperang gitu ya, jadi hitam. Bahkan yang di kamar anak saya ada wadah yang ada jamur hitamnya. Nah, jamur hitam itu jamur jahat. Ya, kalau jamur putih kan Pitera kan jamur putih itu jamur baik. Jadi kayak film Saudara, yang jahat itu hitam, yang baik itu putih. Nanti tanya Bu Evi, kalau bisa bikin ekoenzim ada jamur hitamnya gimana? Buang. Jadi dari situ saya tahu bahwa ruangan yang sehat, ekoenzim ditaruh di ruangan, dia bening. Ya, nah sekarang yang di rumah saya yang udah coklat-coklat tua hitam udah tak buangin semuanya, saya tuangin lagi. Nah, sekarang saya lagi mau lihat nanti coba 5-10 hari lagi. Anak saya kan udah sembuh nih. Hitam lagi nggak gitu ya, tapi kemarin saya mendapatkan faktanya begitu. Dan saya percaya itu yang hitam karena dia mulai menyedot polutan yang ada di udara. Ya, oke, kita lanjutkan sekarang ke pertanyaan. Selamat sore Pak, Bu. Saya terima ilmunya. Saya sangat tertarik dengan penggunaan ekoenzim sebagai desinfektan. Berkaitan dengan itu, saya izin bertanya, apakah ketentuan air yang digunakan untuk pengenceran ekoenzim? Oke. Airnya air apa? Oh, ini sudah dijawab sama Bu Yanti ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Air biasa boleh ya. Air kalau untuk semprot-semprot, kalau untuk kumur-kumur ya nggak apa-apa. Air biasa juga, air keran. Air biasa aja Pak. Cuman kalau untuk kita simpan di mobil atau di tas, kadang-kadang kan nggak sehari gus habis. Ini kita sih biasa pakai air mineral, pakai air minum lah, air mineral. Jadi nggak bau. Kalau misalnya untuk sekali pakai habis, misalnya untuk di rumah nih, untuk semprot pagi-pagi sekalian untuk dipel itu pakai air biasa aja. Perbandingan 1.000 untuk di luar dan 1.400 untuk di dalam ruangan yang tidak kena tanaman yang di luar itu. Iya, kalau kena tanaman 1.000. 1.000, ya. 1 liter cuma 1 tetes loh gitu. Banyak orang nanya kok dikit banget gitu ya, sekali lagi. 1 mili. Ya, 1 mili itu 1 mili itu beberapa tetes lah. Pakai gitu pipet ya. obat aja. Oke, nah itu karena sekali lagi fungsinya sebagai katalis. Katalis itu dibutuhkan sedikit banget tapi harus ada. Kalau nggak ada katalis, tanaman pun nggak bisa produksi makanan, maka tidak berbuah. Sudah dikasih pupuk, pupuk itu makanan. Untuk tanaman berbuah, makanan itu harus disintesa, harus diproduksi. Nah, untuk produksinya butuh enzim. Makanya ada orang yang sudah tanamannya dipupuk, tapi buahnya kagak ada. Nah, ekoenzim ini bukan pupuk, ya, tapi enzim. Gunanya ekoenzim bagi tanaman itu yang pertama, enzimnya sendiri menjadi katalis. Nah, mikrobanya mengurai unsur hara dalam tanah menjadi makanan yang siap bagi tanaman. Jadi sebenarnya tanaman itu sendiri, ya, Bapak Ibu kalau belajar tanaman, saya ini kan orang IPB, ya, kuliahnya di Institut Pertanian Bogor. Tanaman itu akarnya mengeluarkan beberapa enzim untuk menarik mikroba datang, supaya mikroba ada di sekitar akar dan bahan-bahan yang ada di tanah itu sama mikroba diurai menjadi makanan siap saji, kira-kira begitu ya, sehingga tanamannya menjadi subur kalau banyak mikrobanya. Tapi kalau banyak pakai pupuk kimia, suburnya sebentar, nanti nggak lama lagi pasti tanahnya mengeras. Ya, maka kita dengan ekoenzim ini kita akan menyehatkan tanah, air, udara, lingkungan, mikroba baik banyak di halaman kita.
nanti halaman kita kejatuhan mikroba jahat dari tempat yang lain, yang berperang banyak, itu mikroba itu makhluk hidup, mereka berperang bagi kita tanpa kelihatan. itu pahlawan tanpa tanda jasa, itu perangnya nggak kelihatan, tapi diam-diam mereka berperang bagi kita. Ya, itulah namanya mikroba baik, itu makhluk hidup. Jadi dia hidup, ya, namanya makhluk hidup, dia nggak akan mati kecuali ya kalah perang, jumlahnya terlalu banyak. Tapi kalau kita makin banyak membuat ekoenzim dan menyemprotkan ke udara, ke tanah, ke tanaman, ya kita akan makin bikin bumi makin sehat. Oke, waktu kita dari Pak Dodi ada tambahan? Silakan Pak, atau bukan tambahan, penutup kita dah. Semoga kita semua selalu banyak membuat ekoenzim ya. Ya, di mana masing-masing keluarga harus punya. Itu salah satu ketahanan ya. Untuk kita melindungi keluarga kita, ya baik untuk ngepel yang dibilang disemprot-semprot ya. Baik untuk mandi, ya kita campurkan, dia akan melindungi kita semua. Itu aja. Jadi kalau bisa usahakan, masing-masing keluarga harus punya. Kalau sekarang belum punya, harus cepat membuat. Ya. Semoga dari komunitas ini nanti berkembang, dari masing-masing bisa mengembangkan lagi ke masyarakat. Karena ini sangat penting untuk masyarakat. Ya, terima kasih Pak Jarod. Oke, terima kasih Pak Dodi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, kita ini Bapak Ibu yang mendapat undangan ini dari grup atau informasi dari tempat lain dan belum menjadi anggota WA Group, ya. Maka kalau mau gabung nanti bisa bergabung di WA Group ekoenzim nasional. Kita ada 12 grup. Yang masih kosong justru grup 11 ya, tapi itu sebenarnya pembelajarnya sudah mulai beberapa bulan lalu, tapi nggak apa-apa, masih bisa menyusul. Kalau banyak banget yang mau gabung ya kita buatkan grup baru supaya sama-sama dari awal. Ya, kemarin juga dari Kanada lagi sampai minta kita juga presentasi ya, saya Bu Evi sama Bu Lydia. Ini sudah nyebar kemana-mana. Nah, bukan hanya dalam rangka COVID, tapi dalam rangka untuk bumi yang sehat, hidup kita yang sehat. Ya, yang belum gabung di grup silakan gabung. Nanti saya sudah umumkan juga tadi di grup ekoenzim 1 sampai 12. Kalau semuanya gabungnya bulan April kita udah pada panen, ya. Tapi jangan terus berhenti atau gimana, karena masih banyak pelajaran yang lain, ya. Karena ekoenzim akan ada beberapa turunannya. Yang pasti teman kita Bu Lydia juga sudah membuat klasik enzim dan juga akan bersedia nanti kalau mau mengajarkan klasik enzim sebagai pelajaran lanjutan supaya ekoenzim ini, saya sekarang sering senang menggunakan kalimat bahwa ekoenzim ini probiotiknya dunia ini, probiotiknya bumi itulah ekoenzim. Tapi kita perlu juga probiotik untuk diri kita sendiri. Jadi waktu anak saya sakit, istri saya juga sakit, walaupun dia nggak PCR ya, tapi istri saya kan waktu itu nganter anak antigen, lalu nganter lagi anak PCR, satu mobil lagi berdua, satu ruangan saja, satu COVID Delta, seruangan 18 pegawai di kantor anak saya kena semuanya. Itu satu ruangan yang besar. Nah, anak saya udah batuk-batuk, diantar PCR sama istri satu mobil, waduh. Habis itu istri saya batuk lagi. Tapi juga saya nggak berani bersaksi kalau istri saya COVID, karena dia PCR-nya negatif. Ya, antigen juga negatif. Kalau antigen itu di atas CT 30 dia negatif. Tapi kalau PCR dia di bawah 40 sudah positif, kecuali dia di atas 40, cut off-nya itu di 40. Jadi kalau CT-nya 42 dianggap tidak COVID gitu ya. Nah, istri saya PCR-nya negatif. Cuma gejalanya tidak ada, mencretnya, pusingnya, batuknya, dan berinteraksi dengan pasien COVID. Maka waktu itu dokter yang menangani anak saya bilang sama saya, Pak Jarod, dibikin amannya saja, ibu tetap minum antibiotik. Karena dikhawatirkan, karena ibu ini imunnya bagus, bahkan pernah vaksin, maka sebenarnya terkena, tapi CT-nya di atas 40. Nah, jadi dikasih antibiotik juga. Kalau misalnya nggak merawat COVID, nggak perlu ya, benar-benar nggak perlu ya. Misalnya saya cuma batuk-batuk, tapi PCR negatif, nggak merawat, nggak berinteraksi dengan orang COVID, nggak usah, karena antibiotik itu sangat
harus hati-hati digunakan karena antibiotik itu kayak bom membunuh semua mikroba di dalam tubuh kita yang baik ataupun yang jahat. Nah, makanya kenapa saya kemarin post di WA grupnya Ekoenzim itu juga mengenai probiotik. Karena kalau saya ini membuat probiotik sudah 8 tahun. Ya, tiap hari saya bikin sendiri untuk minum sekeluarga. Jadi saya nggak beli. Yang saya bikin itu jenis kefir. Yang benihnya saya dapatkan dari Turki. Itu dari Balkan sana. Ya. Sama sih sebenarnya dengan yogurt, Yakult, tapi kefir itu kalau literatur ilmiah jurnalnya itu 70 macam koloni. Satu koloni itu bisa 1.000 sampai 10.000 jenis mikroba. Jadi kalau klasik enzim terus terang saya belum baca jurnalnya, gitu ya. Berapa banyak mikroba baiknya atau lebih ditonjolkan enzimnya. Ya, karena enzim sama probiotik beda. Enzim sama mikroba beda. Nah, ketika orang minum antibiotik, maka mikroba baiknya ikut dibunuh. Makanya orang-orang yang habis sakit harus minum banyak makan probiotik. Yang paling gampang ya tahu, tempe, yogurt, Yakult, tapi sebenarnya harusnya dihindari yang ada gulanya ya. Karena kalau minum probiotik ada gulanya itu yang nggak sehat. Jadi minumlah probiotik banyak-banyak supaya bukan hanya menyehatkan lingkungan. Ini jadi di luar tema ekoenzim. Tapi kan kita ini giat nih, pegiat ekoenzim sehingga dunia ini mikrobanya banyak. Bapak Ibu nggak punya mikroba, nanti kena penyakit dikit-dikit geletak gitu ya. Maka Bapak Ibu harus banyak mikroba baiknya dengan makan probiotik. Ya, probiotik juga sebenarnya secara alami ada dalam sayur dan buah. Maka saya percaya Pak Dodi itu sehat tuh. Karena vegan. Vegetarian atau vegan nggak tahu, tetapi antara dua itu dah gitu ya. Nah, itu orang yang banyak makan sayur dan buah, dalam sayur dan buah juga ada probiotik. Tapi kalau sayur dan buahnya difermentasi, maka probiotiknya dikembangbiakkan. Ya, seperti ekoenzim. Probiotik yang ada di kulit sayur dan kulit buah dikembangbiakkan selama 90 hari fermentasi sehingga ekoenzim mikroba baiknya banyak sekali untuk lingkungan. Maka kita butuh juga ekoenzim, jangan sebut ekoenzim ya, probiotik untuk tubuh kita. Ya, semoga semua pembelajaran ini bisa mendapatkan menjadikan sebuah pemahaman yang lengkap dan kita akan lanjutkan pelajarannya di WA Group. Ya, satu lagi Pak Jarod, itu ada pertanyaan dari Ibu Sulastri ya. Sementara menunggu hasil panen, kalau Ibu sudah mau mencoba membuat, kita akan memberikan sampelnya, Bu. Saya sudah buat sampel ekoenzim banyak, teman-teman relawan yang lain pun di mana-mana sudah buat dan siap untuk berbagi sampel ekoenzim. Jadi kalau Ibu sudah bikin, Ibu bisa kirim fotonya melalui Google Form, nanti akan dibagikan di grup. Sudah ada fotonya, Ibu sudah bikin, sementara menunggu panen 3 bulan, kita akan kasih. Jadi Ibu bisa menikmati manfaatnya. Oh, baik. Ekoenzim tidak diperjualbelikan. Jadi Ibu jangan cari mau beli gitu. Kalau beli memang banyak yang jual, Bu. Tetapi kita lebih nyaman kalau kita pakai buatan sendiri. Kita tahu kalau buatan sendiri itu pasti lebih bersih dan kalaupun kita pakai untuk kumur kita akan nyaman. Kalau di luaran yang jualan umumnya hanya disebut untuk pupuk saja atau untuk tanaman saja. Seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Ya, makanya dikasihnya kalau sudah kirim foto membuat ya, kalau enggak bikin minta-minta gitu ya. Nanti yang enggak ada yang ngasih kecuali kalau punya teman baik gitu ya, tetangga atau misalnya saya juga kemarin orang yang saya kenal jemaat gitu ada yang positif COVID gitu ya, lalu juga sama-sama di asosiasi ya, dia belum bikin ya minta tak kasih juga. Ya, kalau memang ada kasus khusus yang misalnya isolasi, tinggal kasih tahu aja, kita pasti kasih. Dari kemarin juga kita dari komunitas banyak ngasih untuk orang-orang yang sedang isoman. Jadi kita kasihnya berupa ekoenzim ya, jangan minta Pak semprot rumah saya gitu. Terus yang kirim foto juga kirim foto yang betul gitu, kirim foto wadah ekoenzimnya, sebab banyak juga yang kirim fotonya aneh-aneh. Kalau yang kirim fotonya aneh-aneh saya nggak kirimin. Kalau minta semprot sih boleh semprot lingkungan ya, bukan rumah ya, bukan pribadi. Jadi misalnya penyemprotan untuk komplek, untuk perguruan tinggi, untuk halaman rumah sakit, itu komunitas banyak yang mau bergerak. Tapi kalau pribadi ya mungkin boleh juga sih kalau tenang pribadi ya, dalam arti ya sahabat lalu nyemprot gitu. Kalau ada yang
sakit kan kita agak was-was juga kalau tempat itu ada yang COVID. Jadi standar di komunitasnya adalah dukungan komunitas untuk komunitas. Jadi misalnya di kompleks saya, RW saya Kasuari penyemprotan, nah itu banyak sekali yang mendukung memberikan sampel-sampelnya gitu ya. Oke, saya pikir untuk malam ini kita sudah cukup karena waktunya juga sudah 2 jam. Ya, kita jumpa lagi dalam webinar selanjutnya. Yang pasti kita secara berkala emang mengadakan webinar untuk tema-tema yang memang dibutuhkan saat ini. Dan pelajaran selebihnya adalah ada di WA Group. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dodi, Bu Nini, Ibu Gung yang dahsyat ya, udah menjadi pendekarnya ekoenzim di Jawa Timur. Bu Evi, Pak Dodi, dan semuanya. Kita sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Saya bisa untuk yang di Jawa Tengah Bu. Bagaimana Bu?